Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer menyebut Partai Golkar tengah melakukan pendomplengan politik ketika menyatakan siap menampung Ganjar Pranowo jika tidak diusung PDI Perjuangan pada Pilpres 2024. Keinginan Partai Golkar untuk menggandeng Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 disambut sindiran oleh relawan pendukung Ganjar. Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer yang akan mendukung Ganjar di Pilpres 2024 menyebut, langkah Golkar tersebut merupakan upaya pendomplengan politik atas popularitas Ganjar. Menurutnya, fenomena tingginya elektabilitas Ganjar Pranowo berdasarkan hasil survei membuat partai politik bermanuver untuk mengait-kaitkan diri dengan Ganjar. Artinya kami melihat 2024 nanti Mas Ganjar tetap menjadi pilihan rakyat pada umumnya. Dan ini terbukti oleh elektabilitas yang tidak terbendung lagi. Makanya kami melihatnya hampir semua partai ingin mendompleng popularitasnya Mas Ganjar. Saya melihatnya ini aja pendomplengan politik. Bukan persoalan penampungan, tapi pendomplengan politik. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menyebut partainya siap menampung Ganjar Pranowo jika tidak mendapatkan tempat di PDIP. Ganjar dinilai bisa mendampingi Erlangga Hartarto yang sudah diputuskan untuk maju di Pilpres 2024. Jadi Adinda Mas Jo tidak usah khawatir. Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Gitu. Apakah nomor 1, nomor 2 itu soal nanti. Itu soal nanti. Ya kan Pak Erlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pernyataan Nurdin Halid sebagai elit Partai Beringin merupakan manifestasi keputusasaan. Menurut Hasto, Ganjar ternyata tidak tertarik pada bujukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, seberapa serius niat Partai Golkar meminang Ganjar Pranowo? Benarkah Golkar tak pede dengan popularitas dan elektabilitas capresnya sendiri Erlangga Hartarto sehingga mendompleng elektabilitas Ganjar Pranowo? Saya akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bang Nurdin, Mas Hanta. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kita juga masih tunggu kehadiran dari Effendi Simbolon. Saya ke Bang Nurdin terlebih dahulu. Bang Nurdin, beneran serius nggak sih Golkar mau meminang Ganjar untuk Pilpres 2024? Begini, jadi Partai Golkar adalah partai terbuka dengan tagline sejak dulu bahwa suara rakyat adalah suara Golkar. Karena itu ketika ada suara rakyat, maka sebuah kewajiban dari Partai Golkar untuk menampung, untuk menyalurkan daripada aspirasi rakyat. Ketika terjadi dialog di DPR RI oleh teman-teman pers di sana, itu adalah bentuk komunikasi politik secara horizontal yang bersifat informal. Oleh karena itu, maka tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya dan tidak baik kalau struktur partai menanggapi secara serius, kemudian menanggapi secara berlebihan. Sebab setiap tidak serius ini maksudnya Bang Nurdin? Bukan soal serius dan tidak serius. Ini Golkar, saya sangat tegak lurus terhadap tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat dan suara Golkar. Oleh karena itu komunikasi politik itu adalah sangat penting. Dan di era multipartai, saya punya keyakinan sangat kuat bahwa ketika kita hendak mendapatkan sebuah kekuasaan atau berjuang untuk merebut kekuasaan, maka tidak bisa dilakukan hanya satu partai. Pasti ada kerjasama. Di era multipartai pasti ada koalisi, pasti ada kerjasama politik untuk membangun bangsa ini lebih baik. Partai Golkar bukan partai yang tidak percaya diri, justru Partai Golkar lah partai yang paling percaya diri untuk memenangkan Pilpres. Ini dibuktikan dengan sejak dini partai sudah mengambil keputusan secara formal, secara konstitusional, yaitu menetapkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Itu bukti kepercayaan diri, dan sama sekali sangat optimis bahwa Bang Nurdin Golkar akan memenangkan Pilpres 2024.
Baik, oke. Ada dua hal yang saya tangkap. Tadi Bang Nurdin mengatakan bahwa pernyataan bahwa Golkar siap meminang Ganjar itu terjadi dalam diskusi informal. Artinya tidak perlu ditanggapi secara serius. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, kalau tadi Bang Nurdin mengatakan kita harus mendengarkan aspirasi rakyat sejauh ini kalau terpotret dari survei Bang Nurdin, itu popularitas dan elektabilitasnya memang unggul Ganjar. Jadi ini tidak serius atau sebetulnya serius karena mendengarkan suara rakyat melalui survei bahwa elektabilitas Ganjar paling tinggi? Mendengar, menyalurkan, memperjuangkan suara rakyat adalah hal yang harus diseriusi oleh Partai Golkar. Karena itu adalah misi, deadline dari Partai Golkar, suara rakyat dan suara Golkar. Persoalan ada tokoh bangsa, dan Golkar juga partai terbuka, Mbak. Ini Golkar partai terbuka. Jadi ketika ada tokoh bangsa, ada anak bangsa yang memiliki kapasitas, kapabilitas, aksesibilitas, serta mendapatkan empati dan simpati rakyat, sewajarnya Golkar itu adalah menampung aspirasi tersebut. Nah, oleh karena itu, Pak Airlangga mungkin maju secara sendiri. Perlu ada pendamping, perlu wakil. Nah, oleh karena itu saya mengatakan, kalau Pak Ganjar tidak, ya ini catatannya, kalau tidak mendapat tempat di rumahnya, dan Pak Ganjar ingin berjuang untuk ikut membangun bangsa ini dengan menjadi calon wakil presiden, maka ada tempat di Golkar yang bisa ditempati oleh Pak Ganjar. Itu inti daripada substansi daripada pernyataan saya. Bukan intinya adalah Golkar terbuka ya, sampai saat ini masih terbuka ya Bang Nurdin ya, dengan berbagai opsi yang ada. Oke, baik. Saya ke Bang terbuka, sangat terbuka. Sangat terbuka. Oke, saya ke Mas Hanta dulu ya untuk menanggapi pernyataan dari Bang Nurdin barusan. Mas Hanta, jadi kalau menurut Anda benarkah Golkar ini sedang testing the water kah sebetulnya untuk melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat ketika muncul wacana untuk menduetkan Pak Airlangga dengan Ganjar Pranowo? Sebetulnya dampaknya buat Golkar itu sejauh ini seperti apa, Mas Hanta? Dampak buat Golkar tadi kalau dari relawan Ganjar ada pendomplengan, menurut saya ini pendomplengan yang tidak menguntungkan bagi Golkar. Kenapa? Karena kita tahu kalaupun Golkar Pak Nurdin Halid dan Golkar menggoda Ganjar Pranowo, saya punya keyakinan Ganjar Pranowo tidak akan keluar dari PD Perjuangan sampai dengan PDIP atau Ibu Megawati memutuskan siapa capres dari PDIP. Kalau sudah diumumkan secara resmi capres PDIP bukan Ganjar Pranowo, barulah kemudian Ganjar mungkin ada peluang keluar dari PDIP. Nah, sepanjang itu tidak ada. Kalau tujuannya adalah ingin mendapatkan berkah elektoral dari elektabilitas Ganjar hari ini, menurut saya keliru. Karena tidak bisa persepsi publik Ganjar itu merah. Membuat Ganjar itu kuning atau warna lainnya akan sulit. Lebih baik mencari alternatif lain juga selain Ganjar Pranowo. Kalau tujuannya itu, kecuali dalam waktu dekat. Ini Ganjar kemudian PDIP memutuskan mendukung selain Ganjar. Tapi kan biasanya PDIP di ujung dan masih panjang. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menjawab Ziltia tadi, secara elektoral dampak pada Golkar tadi, Pak Nurdin, bahwa selain satu akan dikesankan oleh publik Golkar tidak begitu confident atau percaya diri terhadap capres yang sudah diusung. Memang berdasarkan data statistik survei elektoral, capres Pak Airlangga Hartarto memang tidak begitu tinggi angkanya, jauh terpaut sangat jauh dengan Ganjar Pranowo. Yang kedua juga dampak negatifnya bisa mengganggu hubungan mesra di dalam koalisi, dalam satu perahu koalisi dengan PD Perjuangan. Itu yang harus diantisipasi. Dan yang paling penting satu lagi secara politik, kalau wacana ini terus dimainkan, justru yang didampaknya merugikan Golkar. Kenapa? Menyempitkan ruang manuver politik Golkar sendiri. Seolah-olah hanya Ganjar Pranowo, padahal Pilpres masih 2,5 tahun, Ganjar masih mungkin fluktuatif, dinamika Pilpres ini, masih ada Anies Baswedan, harusnya alternatif lain, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah, ada nama-nama di luar gubernur, dan Ganjar juga masih punya potensi terhempas elektabilitasnya dalam dinamika politik. Kalau ternyata ada terjadi fluktuasi, yang dirugikan adalah Golkar, sehingga dia menyempitkan ruang geraknya. Beda dengan misalnya justru yang harus dipertimbangkan juga figur-figur yang tidak berwarna. Nah, tidak berpartai, harus dikapitalisasi oleh Golkar. Yang kedua juga, karena dinamika bisa berubah. Jadi saya kira wacana ini terlalu cepat kalau langsung menukik dimainkan. Kalau sekedar testing the water, atau misalnya Pak Nurdin Halid mengatakan karena menjawab wartawan, itu sah-sah saja. Wajar ya untuk dinamika politik menangkap aspirasi. Tapi saya kira Golkar tidak bisa mengunci bahwa hanya Ganjar Airlangga Hartarto. Bisa jadi tiba-tiba elektabilitas Anies Baswedan tinggi dengan manuvernya pergi ke Jawa Timur dan sebagainya, atau Ridwan Kamil juga meningkat. Nah, itu membuat Golkar kelimpungan strateginya nanti. Oke,
kira justru itu ketika menjadi pertimbangan melirik Partai mereka Golkar. yang belum berpartai itu akan lebih memberikan efek positif lah ya buat Golkar dibanding melirik yang sudah berpartai gitu ya, Mas Hanta? Iya, betul. Karena mereka Oke. belum punya partai. Misalnya, ada partai yang mengkapitalisasi Ridwan Kamil, Kofifa, dan Anies Baswedan. Itu Oke. lebih mungkin. Karena Baik. mereka bisa didorong kemungkinan akan menjadi kader partai ini warnanya. Oke. Tapi kalau Ganjar, beda. Kecuali dalam waktu dekat Ganjar keluar dari PDIP, Ganjar pakai baju kuning, baru. Itu luar biasa punya dampak kepada Baik, partainya Pak saya Nurdin ingin Halid. Bang Nurdin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Hanta tadi soal kerugian buat Golkar justru kalau mencoba menggoda-goda Ganjar, dan betulkah bahwa ini adalah bentuk keputusasaan seperti kata Hasto, kemudian tidak percaya diri bahkan mendompleng elektabilitas yang coba dilakukan oleh Partai Golkar? Boleh dijawab nanti, Bang Nurdin. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat. Baik, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Bang Nurdin langsung saja tadi ditanggapi Mas Hanta yang mengatakan menggoda Ganjar justru akan merugikan Partai Golkar sendiri. Jadi setuju kalau saya hanya mengatakan bahwa Ganjar satu-satunya pilihan atau fokus pada Ganjar. Statement saya waktu diskusi itu komunikasi politik, komunikasi yang bersifat horizontal yang saya katakan tadi. Nah, oleh karena itu kita belum ada secara resmi, bahkan secara informal pun belum ada untuk menjajaki, untuk berkomunikasi dengan Pak Ganjar, itu belum ada. Oleh karena itu tidak ada kerugian sedikit pun oleh Partai Golkar, dan Partai Golkar sangat percaya diri. Nah, oleh karena itu kalau sekarang ini bisa dikatakan tinggi pada hari ini, tetapi waktu masih 3 tahun. Pak Erlangga itu belum bekerja secara formal, informal, belum bekerja sebagai pribadi, belum bekerja sebagai ketua umum, dalam kapasitas sebagai calon sekretaris udara Rapimnas Partai Golkar. Oleh karena itu belum bisa menjadi ukuran Bung Hanta Yuda bahwa sekarang ini yang paling tinggi elektabilitasnya dan sebagainya. Untuk hari ini seperti itu karena calon presiden Partai Golkar Pak Erlangga itu belum bekerja. Baru instrumen partai bekerja hanya memasang baliho, dan baliho itu tidak bisa menjadi ukuran maksimal untuk meningkatkan popularitas maupun elektabilitas Bung Hanta Yuda kan seorang yang selalu mensurvei daripada pilkada, pilgub maupun pilpres, paham itu. Nah, oleh karena itu tidak ada keputusasaan dan tidak ada pendomplengan politik oleh Partai Golkar maupun oleh Pak Erlangga. Golkar sangat percaya diri dan sangat optimis untuk memenangkan Pileg, Pilpres, dan Pilkada tahun 2024. Saya ganti sedikit kata-katanya Bang Nurdin, kalau tidak keputusasaan, apa ini taktik dari Partai Golkar? Boleh dong mengerek elektabilitas dengan cara menggandeng figur lain yang memang elektabilitasnya sudah tinggi? Sekali lagi saya katakan, perjuangan politik adalah perlu komunikasi, perlu panggung. Ada panggung yang tercipta karena undang-undang, yaitu partai politik, itu lahir karena undang-undang. Ada panggung yang tercipta karena kesadaran politik rakyat, yaitu relawan, itu juga panggung. Nah, panggung itu ketika kita sepakat bahwa untuk mencapai sebuah tujuan politik, maka perlu komunikasi politik, maka panggung-panggung yang ada itu harus dimainkan oleh para tokoh-tokoh politik yang hendak mendapatkan kekuasaan. Karena tujuan politik adalah untuk kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah untuk kesejahteraan bangsa. Oh, baik, Bang Nurdin, sekarang sudah ada Bang Effendi ya yang bergabung. Bang Effendi, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Effendi. Selamat malam, apa kabar? Oke, Bang Effendi, saya langsung saja. PDI Perjuangan rela nggak kalau misalnya Ganjar ini sekarang dilirik atau bahkan nantinya dipinang oleh partai lain? Saya kira selama itu masih dalam exercise kayak gitu ya, semua boleh-boleh aja ya. Kan kita juga belum menentukan siapa calon dari PDI Perjuangan ya. Jadi saya juga bisa aja nyalonkan Pak Nurdin jadi calon presiden, kan bisa-bisa aja. Tapi saya lihat ada sisi lain dari yang diambil oleh partai kawan saya ini. Karena memang partai kawan saya ini kan selalu cerdas dia memilih. Jadi mengambil kesempatan, mengambil peluang itu paling cerdas lah. Nah, jadi saya kira cukup beralasan lah bagi partai kawan saya ini untuk menyandingkan nama itu ya. Saya kira nggak ada masalah. Ya, salah satu alasan kenapa
partai lain mulai melirik kader dari PDI Perjuangan karena sampai sekarang PDI Perjuangan belum menentukan sikap. Bahkan yang ditangkap oleh publik ini Bang Effendi, PDIP ini lebih mengistimewakan Puan ketimbang Ganjar meskipun popularitas dan elektabilitas Ganjar itu lebih kinclong daripada Puan. Ya atau tidak Bang Effendi? Ya, kalau itu kan survei yang mengatakan kinclong tidaknya kan. Ini kan dalam politik kan tidak bisa juga kita lagi-lagi bersandarkan pada survei ya. Dan pada akhirnya kan output dari survei itu juga tidak juga memberikan output yang baik bagi kelangsungan pembangunan bangsa kita gitu. Jadi biarlah sesuatu proses yang meritokrasi yang berdasarkan kompetisi yang terbuka, bahkan saya dorong untuk konvensi aja gitu. Konvensi yang jangan berdasarkan survei, karena survei itu kan subjektif juga. Tapi kalau konvensi kan dia menjual apa yang nggak digagasannya ke publik, baik di internal partainya maupun ke masyarakat. Jadi orang tidak membeli kucing dalam karung gitu ya, yang akhirnya kita sendiri kadang sering menyesal setelah terjadi gitu ya. Jadi kita sudah hilang dengan model-model citra pencitraan yang artifisial gitu ya. Maksudnya bagaimana di pencitraannya seperti apa nih Bang Effendi? Anda ingin menyinggung siapa? Nggak ada menyinggung siapa. Itu hanya realita di negeri kita ya, negerinya Mas Hanta ini. Yang kurun kalau gitu langsung ditanggapi Mas Hanta, ini menarik pernyataan dari Bang Effendi ya. Ketika ada partai yang katakanlah tadi tidak terlalu mengindahkan hasil survei dan melihat ini masih lama lah ya waktu untuk memutuskan. Saya ingin tanya apakah ini menguntungkan atau merugikan buat partai PDI Perjuangan kali ini? Saya kira gini, Zepia. Ada ide konvensi dari Bang Effendi, tadi bagus itu. Apalagi kalau PDIP partai terbesar, itu membuat konvensi, tidak hanya Partai Nasdem. Itu bagus sekali, itu cara metode Golkar juga, tapi konvensi yang terbuka, itu sangat menarik sekali. Jadi ada faktor kompetensi yang ditarungkan, gagasan, juga data objektif, data statistik yang bisa dipertanggungjawabkan, data survei itu kan alat bantu sebenarnya. Keputusan proses kandidasi ada di partai politik, itu. Nah, saya kembali ke wacana ini sebenarnya, Golkar secara kelembagaan tidak begitu diuntungkan. Mungkin Pak Erlangga Hartarto sebagai salah satu calon bisa gerek dalam jangka pendek ya, disebut-sebutkan berpasangan dengan Pak Ganjar, tapi tidak juga jangka panjang juga menurut saya belum tentu. Tapi yang paling diuntungkan dengan diskusi kita wacana ini adalah Ganjar Pranowo, karena meninggikan posisi tawar Ganjar di hadapan partainya Pak Effendi Simbolon PDIP yang kontestasi konstelasi di internal. Jadi saya ada alternatif kalau saya tidak dipakai di PDIP. Dan poinnya untuk PDI Perjuangan, ingin jawab tadi, di PDI Perjuangan juga sebenarnya memang belum ada keputusan. Biasanya Ibu Megawati sebagai pengambil keputusan di PDIP di bagian akhir. Seperti saya katakan tadi, kalau berharap berkah elektoral dari Ganjar, nggak mungkin Ganjar tetap merah. Sampai ujung nanti akan diputuskan, barulah jelas nanti seperti apa. Dan itu saya kira PDI Perjuangan berhitung sekali. Jadi sebenarnya masih ada peluang Ganjar, belum tentu Prabowo atau Mbak Puan. Kalau sudah pasti, sudah diumumkan, silakan ke Golkar, kami sudah punya calon. Tapi kan nyatanya tidak. Itu artinya apa? Artinya masih ada peluang. Dan satu lagi, skema PDI Perjuangan saya baca memang yang ada dua pilihan ya, Bang Effendi, mungkin seperti ada dua kemungkinan. Mengusung Ganjar, kalau itu tergantung siapa lawan politiknya. Kalau di seberangnya, misalnya Anies Baswedan, yang sering disebut Bang Effendi juga, menarik idenya. Bang Effendi ini sering idenya cemerlang juga, tuh, bicara Anies di PDIP. Nah kalau PDIP kemudian yang lawannya adalah Anies Baswedan, maka kemungkinan akan keluar Ganjar yang dikeluarkan oleh PDIP. Jadi PDIP itu relasi dengan Ganjar dua menurut saya skemanya. Mendukung Ganjar atau menggagalkan Ganjar dicekal, menggagalkan Ganjar untuk menjadi kandidat calon presiden. Pilihannya dua, karena kalau berhadapan dengan Ganjar itu tidak menguntungkan PDI Perjuangan secara elektoral, karena basisnya sama. Jawa Tengah itu kan basisnya Banteng, basisnya Ganjar juga basisnya PDIP. Kalau mereka bersatu saling menguatkan, kalau berpisah sama-sama rugi. Karena itu kalau mau berhadapan Ganjar tidak menguntungkan PDIP, pilihannya maju bersama Ganjar. Kalau Ganjarnya stabil ya elektabilitasnya, atau Ganjar digagalkan untuk naik ke arena kompetisi elektoral 2024. Nanti langsung ditanggapi oleh Bang Effendi usai jeda ya. Tapi kalau berempat juga nggak dihitung. Baik, Mas Hanta, kita jeda terlebih dahulu. Bang Effendi dan Bang Nurdin, kita akan kembali sesaat lagi. Bang Effendi, tadi terakhir Mas Hanta pilihannya jadi dua ya, kurang lebih maju bersama Ganjar
atau menggagalkan langkah Ganjar di Pilpres 2024? Kira-kira PDIP akan ke arah yang mana ini? Mas Ganjar kan salah satu kader yang baik, yang terbaik dari PDI Perjuangan. Masa iya kita ada niat menggagalkan kadernya sendiri? Saya kira enggak lah. Ya bahwa nanti secara organisasi akan diputuskan oleh Ibu sebagai pemegang hak prerogatif berdasarkan mandat dari Kongres, itu juga iya. Tapi sekali lagi Mas Ganjar, saya kira good guys ya, tidak punyalah niatan kita untuk melakukan hal yang ya naif begitu ya. Nah kemudian kalaupun nanti garis tangan Mas Ganjar itu melaju terus seperti harapannya Pak Nurdin Halid sang kingmaker ini, ya itu wallahu alam juga ya. Kita ini kan tunduk pada hukum Tuhan juga, hukum alam juga. Saya kira itu aja pesan saya. Oke. Yang masalah konvensi tadi, saya sebenarnya berharap kita secara nasional ya ada memasuki era baru melalui konvensi gitu, yang saya kira mengurangi high cost politik juga, Bung Hanta. Oke. Jadi Bang Nurdin, objektivitasnya sudah bisa terukur gitu. Oke, Bang Nurdin silakan ditanggapi, sekaligus saya ingin tanya Bang Nurdin, kalau idealnya kan memang Golkar mencalonkan Erlangga ketumnya sebagai capres, tapi kalau toh nanti realitanya ada figur lain yang dirasa lebih berpeluang membuat Golkar menang, apakah Golkar akan mengambil opsi yang realistis, memberikan tiket RI1 kepada figur lain di luar Erlangga Hartarto? Jadi partisipasi politik itu sangat penting dalam menumbuhkan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu perlu pendidikan politik. Oleh karena itu membicarakan pilpres secara dini adalah sesuatu yang sangat baik untuk pendidikan politik dalam rangka menumbuhkan partisipasi politik. Itulah sebabnya maka Golkar dari awal sudah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Persoalan nanti Pak Erlangga berpendapat lain itu adalah urusan Pak Erlangga, karena Pak Erlangga sudah memegang amanat daripada partai melalui Rapimnas. Dan kalau akan ada perubahan yang bisa merubah itu hanya Pak Erlangga. Kalau Pak Erlangga yang merubah itu baru kembali kepada Rapimnas. Itu mekanisme yang ada di Partai Golkar. Tapi saya yakin bahwa Pak Erlangga adalah seorang tokoh bangsa yang saat pandemi pun ini mampu menyelesaikan tugas-tugas negara dengan sangat baik. Kita lihat di tengah-tengah pandemi, ekonomi kita tidak terlalu terpuruk, rakyat tidak kelaparan, tetap bisa makan dan sebagainya, tetap bisa menyeimbangkan kesehatan dan kebutuhan hidup. Itu adalah berarti Pak Erlangga punya kapabilitas untuk menjadi calon presiden. Saya yakin tinggal mencari partner yang pas untuk Pak Erlangga yang bisa bersama-sama membangun bangsa ini. Baik, terima kasih Bang Nurdin. Dan terakhir Mas Hanta, di tengah ketidakpastian sekarang ketika partai-partai masih saling lirik, saling menggoda, saling menjajaki satu sama lain ya, testing the water juga, apa sih sebetulnya faktor yang pasti, faktor penentu yang harus ditempuh untuk betul-betul nanti bisa tahu koalisi mana yang cocok, duet mana yang cocok, faktor apa yang harus dilakukan untuk memastikan hal tersebut? Ya, multifaktor ya. Satu, pasti semua, apapun istilahnya, yang percaya atau tidak percaya dengan data statistik survei tentu yang kredibel yang bisa bertanggungjawabkan adalah perkembangan elektabilitas kandidat. Itu pasti dipantau, saya yakin semua. Karena itu benar Pak Nurdin mengusung terus nama Pak Erlangga, kemudian Pak Effendi ada nama Mas Ganjar, Mbak Puan dan sebagainya, begitu juga partai lain sebagainya. Jadi faktor elektabilitas ini saya percaya sangat menentukan. Kita ingat SBY, Pak Jokowi juga, Pak SBY sama, itu orang-orang yang bukan, Pak SBY bukan partai besar awalnya, Pak Jokowi juga bukan berada di puncak struktur kekuatan partainya, tapi kemudian diusung oleh koalisi partai yang tidak sedikit, artinya faktor elektabilitas menentukan. Yang kedua adalah para pemegang, itu player partai, pemegang tiket partai. Pak Erlangga pemegang tiket kuning, Ibu Mega pemegang tiket merah, kemudian ada tiket biru Pak Surya Paloh, ada Pak SBY juga, Demokrat dan sebagainya, ini juga menentukan. Tinggal nanti pemegang tiket ini akan dipakai sendiri, kemudian berpasangan, dilepas. Lalu dulu kan Golkar dilepas. Meskipun ada capresnya, ketua umumnya Pak Abu Rizal Bakri, dan perjalanan kemudian dilepas ke Pak Prabowo juga. Itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi lagi pada Pak Erlangga, kemudian dilepas. Karena politik realistis. Atau dipakai sendiri. Yang satu lagi adalah faktor kingmaker. Kingmaker itu banyak, terutama Pak Jokowi. Beliau bukan ketua umum partai, tapi juga berpotensi menjadi kingmaker. Selain Pak Nurdin Halid, kemudian Pak Effendi, Pak Jokowi menentukan nanti. Nah, orang seperti Ganjar itu berpeluang mendapatkan
usungan dari kingmaker seperti Pak Jokowi dan sebagainya. Oke. Itu faktor Kita yang akan lihat ya menentukan nanti, nanti Mas di ujungnya Hanta. seperti apa. Jadi, Bagaimana kandidasi, perkembangan seleksinya selanjutnya? Rakyatlah penentunya nanti. Rakyat penentunya, politik masih sangat cair. Terima kasih Mas Hanta atas analisa Anda, Bang Effendi dan juga Bang Nurdin Halid telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.